Cepot. Hari ini, aku mau ajak kamu lebih mengenal kekayaan Indonesia. Teman-teman, udah pada tahu kan kalau makanan Indonesia itu enak-enak. Tapi, pernah kepikiran nggak kenapa es cendol harus dinamain cendol? Atau kenapa sih nasi timbel harus dibungkus pakai daun pisang? Nah, sekarang kita bakalan cari tahu asal-usul di balik beberapa kuliner paling juara se-Indonesia. Dari Jawa Barat. Nasi timbel adalah makanan tradisional khas Jawa Barat, Indonesia. Nama timbel berasal dari bahasa Sunda yang berarti dibungkus. Nasi timbel adalah nasi yang dibungkus dengan daun pisang dan disajikan dengan lauk pauk seperti ayam goreng, tahu, tempe goreng, sayuran, dan sambal. Sejarah nasi timbel. Nasi timbel berasal dari daerah Priangan, Jawa Barat, di mana nasi timbel menjadi makanan sehari-hari masyarakat Sunda. Nasi timbel juga sering disajikan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan dan upacara adat. Zaman Kerajaan Sunda abad ke-8 hingga abad ke-16, nasi timbel dipercaya berasal dari zaman Kerajaan Sunda, di mana nasi dibungkus dengan daun pisang dan disajikan sebagai makanan sehari-hari. Zaman kemerdekaan 1945 sampai sekarang, nasi timbel terus menjadi makanan tradisional Sunda dan menjadi simbol budaya Sunda. Nasi timbel juga mulai dikenal di luar Jawa Barat dan menjadi makanan populer di Indonesia. Nasi timbel mengalami beberapa perubahan dan inovasi, seperti penambahan lauk yang lebih beragam dan penggunaan bahan yang lebih modern. Meskipun begitu, nilai budaya dan tradisi nasi timbel tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Sunda. Es cendol ini ibaratnya minuman legend di Asia Tenggara, bukan cuma di Indonesia. Tapi banyak pihak setuju kalau akar cendol ada di Nusantara, khususnya dari Jawa Barat. Dulu banget, sekitar abad ke-10 atau 12. Minuman sejenis cendol itu sudah ada, tapi namanya masih dawet, sering disebut di prasasti dan naskah kuno. Dawet ini basicnya sama, jeli dari tepung yang disajikan pakai gula Jawa dan santan. Nah, kenapa namanya jadi cendol? Konon, nama cendol ini diambil dari kata cendol dalam bahasa Sunda atau Jawa. Kenapa cendol? Karena saat butiran tepung itu ditekan dari saringan, hasilnya kan jadi lonjong-lonjong. Dan pas kamu minum, sensasinya kayak ada yang jendol di tenggorokan. Lucu ya namanya. Surabi atau serabi adalah jajanan tradisional Indonesia yang asal-usulnya kuat banget di Jawa Barat, terutama Bandung dan Cirebon. Meskipun ada juga versi Jawa Tengah, seperti serabi Solo. Proses memasaknya menggunakan wajan tanah liat dan tungku arang. Sejarah surabi. Makanan ini berasal dari budaya masyarakat agraris yang sudah lama mengenal beras dan santan. Pada masa kerajaan kuno, surabi diperkirakan berasal dari daerah Jawa dan awalnya dibuat oleh juru masak kerajaan untuk para bangsawan. Pada masa itu, surabi umumnya disajikan polos atau dengan sirup gula merah kinca. Kenapa dinamakan surabi? Asal-usul nama surabi berasal dari bahasa Sunda sura yang artinya besar. Surabi Sunda vs Surabi Jawa. Surabi Sunda Bandung, Cirebon, teksturnya lebih tebal, banyak varian gurih, seperti oncom, telur, daging, keju, dan lain-lain. Serabi Solo Jawa Tengah lebih tipis, dominan rasa manis, memakai kuah santan serabi kuah, warisan kuliner Keraton Solo. Nah, gimana? Jadi pada tahu kan asal-usulnya? Ternyata, makanan Jawa Barat itu nggak cuma soal enak, tapi ada ceritanya. Dari nasi timbel yang praktis, buat bekal di sawah, sampai surabi dengan berbagai toppingnya. Intinya,
Kuliner Jawa Barat itu ngajarin kita buat bersahabatan dengan alam dan memanfaatkan yang ada. Sekarang, giliran kamu. Dari semua yang udah kita bahas, menu mana yang menurut kamu sejarahnya paling unik? Tulis di kolom komentar ya.